Pada kisah yang lalu diceritakan, Kodrat malam itu tiba di rumah pamannya, Jagasuradenta. Dia akan mengarang cerita bohong yang luar biasa, sehingga pamannya bisa mempercayai ceritanya. Sementara Rukmini dan Sang Aji diam tak berkata. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Sebaiknya aku turunkan dulu. Ya. Mungkin dia memang kesakitan. Nah, sekarang aku harus membuka ikatannya. Tidak ada salahnya. Sudah cukup jauh aku berlari. Aku akan bersabar sedikit menghadapinya. Nah, sudah. Capek ya? Sakit? Istirahat dulu ya. Jangan menangis. Ayo, istirahatlah. Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba dia berubah baik begini? Sudah, istirahatlah dulu. Nanti, kalau sudah hilang sakit dan capeknya, kita berangkat lagi, ya? Pasti badanmu sakit semua. Istirahatlah. Tapi ingat, jangan lama-lama. Kita harus segera berangkat lagi. Gunakan waktu yang kuberikan ini sebaik-baiknya. Pulang, Bu. Bu, pulang. Pulang. Jangan nangis ya, Nak. Tenang ya. Bu, pulang. Ingat, aku tidak mencabut kata-kataku tadi. Ingat, kalau kamu bikin susah, berisik, dan mengkhianati, maka kalian akan kubunuh. Ayo, kalau sudah hilang sakit dan capeknya, ayo, masuk lagi. Kita akan melanjutkan perjalanan. Ayo. Tanpa berkata lagi, Rukmini dan Sang Aji kembali masuk ke kotak, dan Kodrat kembali mengikatnya. Kemudian setelah dinaikkan ke punggungnya, Kodrat segera bergegas pergi dengan langkah cepat. Menjelang jam 2, tibalah dia di rumah pamannya. Ingat, jangan macam-macam kalian. Bantu aku, supaya tenang. Ingat. Nah, ini lihat. Belati ini adalah bagianmu kalau kamu macam-macam. Paham? Semua aman ya? Hah? Aku akan menggedor pintu. Loh, kamu? Iya, Paman. Tolong aku, Paman. Tolong aku. Begitu pintu dibuka dan pamannya berdiri di pintu, langsung saja Kodrat merangkul, kemudian berlutut di kaki pamannya. Dia menangis terseduh-seduh sambil minta tolong. Kodrat bersandiwara. Paman,
Hei, kenapa? Kodrat, keponakanku, ada apa? 3 tahun sudah kita tidak pernah ketemu. Kenapa? Begitu ketemu, kamu meratap tangis begini. Ada apa ini? Ada apa? Paman kaget dan sedih mendengar tangismu. Ada apa ini? Ada apa? Coba cerita yang baik supaya paman bisa mengerti. Hati paman ini terguncang, tahu? Tolong aku, Paman. Aku dihina orang. Oh, Aku dikejar-kejar orang, Paman. Aku mau dibunuh. Tolong, Paman. Tolonglah aku, apa? Paman. Siapa yang berani menghinamu? Siapa? Siapa yang berani mengejarmu? Siapa? Dan siapa yang mau membunuhmu? Siapa? Hamba Adipati Banyumas tidak akan ada yang berani kurang ajar padamu, Kodrat. Tunggu, Paman. Sabar. Jangan marah dulu, Paman. Dengar, Paman. Dia orang asing, Paman. Dia mengenakan pakaian pendeta. Tetapi pendeta begundal kompeni Belanda. Dia menjual dirinya, ya, menjadi mata-mata Belanda, Paman. Apa? Mendengar penuturan Kodrat ponakannya, sang paman yang memang membenci benda itu marah tak terkira. Kodrat tertawa dalam hati karena sandiwaranya berhasil. Hati Jaga Suradenta terkena permainan sandiwara Kodrat. Dengan hati gusar dan gejolak amarah, segera dibawanya Kodrat keponakannya itu untuk duduk di kursi. Kebetulan saat itu istrinya ikut terbangun pula. Loh, ada apa ini? Duh, sebentar. Aku nyalakan lampu dulu. Kenapa? Ada apa? Hah? Ada apa? Kok nangis begini? Ada apa toh? Tunggu, biarlah dia bicara dulu. Paman. Kodrat menangis sampai sesenggukan, tanda sangat payah menanggung derita. Dan bukan hanya itu, Kodrat lagi-lagi memeluk kaki pamannya dan terus menangis. Paman. Loh, kok sampai seperti itu? Kenapa? Hah? Kenapa? Baiklah, aku ke dapur dulu ya. Masak air untuk buat teh. Nah, Kodrat, sekarang katakan, ceritalah. Tetapi, apakah Paman mau menolongku? Celakalah nasibku kalau Paman tidak
peduli, tidak mau menolongku, Paman. Tunggu dulu, tunggu. Tenang. Biar Paman pertimbangkan dulu. Begini, Paman. Gimana? Tadi sore aku dolan, aku jalan. Di sana aku bertemu dengan seorang perempuan cantik, Paman. Lalu kenapa? Iya, dia berasal dari Wonosobo. Dia bersama anaknya, Paman. Ya. Rupamu? Hah? Kalau ibumu masih ada, bagaimana kamu berani memandang mukanya? Hah? Apa untungnya? Apa untungnya kamu mengumbar nafsu begitu? Hah? Berdebah kamu. Urusan apa ini? Hah? Paman tidak suka. Tunggu dulu, Paman. Tunggu. Dengarkan aku, Paman. Aduh. Sebenarnya aku tidak biasa dolan ke rumah Lara. Aku datang ke sana sebenarnya karena suatu laporan, Paman. Sungguh, Paman. Katanya di rumah itu ada seorang perempuan yang dirundung nasib buruk, Paman. Dia terpaksa menjual diri. Ternyata laporan itu setengah benar, Paman. Karena sebenarnya perempuan itu terculik oleh seorang laki-laki bangsat, Paman, yang membutuhkan uang. Terus? Anaknya juga diculik bersama ibunya. Dia lantas dijual kepada pemilik rumah Lara dan aku tidak bisa tinggal diam menyaksikan hal itu, Paman. Aku berusaha merampas perempuan itu dan anaknya, Paman. Aku berusaha melindungi. Tetapi pengurus rumah itu bilang bahwa perempuan itu disediakan untuk Paman, untuk kepentingan serdadu Belanda, Paman. Kasihan, Paman. Sebentar malam mereka akan datang dan pengantarnya telah dikirimkan terlebih dulu, Paman. Tolong, Paman. Tolong. Darahku mulai mendidih mendengar cerita keponakanku ini. Ya. Lantas bagaimana? Paman mulai terkena sandiwaraku. Iya, bagus. Ya, aku bilang padanya, aku tidak takut, Paman. Akan kubawa perempuan itu dan anaknya. Tujuanku, mereka mau kuantarkan mereka ke Wonosobo, Paman. Tetapi mendadak aku dikejar-kejar orang yang berpakaian pendeta itu, Paman. Aku takut, Paman. Dia begundal kompeni Belanda, Paman. Aku diancam. Aku tidak tinggal diam, Paman. Aku bertempur dengannya sebisaku, Paman. Orang itu betul-betul kuat, seperti kerbau, Paman.
lenganku hampir saja dipatahkan, Paman. Aduh, Paman. Jaga Suradenta tidak sabar, darahnya mendidih. Maka dengan cepat dia berteriak geram memotong cerita Kodrat keponakannya. Sejurus kemudian pandangannya ditujukan kepada Rukmini dan Sang Aji. Rukmini diam tertunduk dengan wajah sedih. Sebenarnya Rukmini ingin menghambur kepada Suradenta dan menangis sambil bercerita apa adanya. Tetapi mengingat ancaman Kodrat, maka dia menahan segalanya di dalam hati. Kodrat, apa dia yang kamu maksud? Iya, Paman. Iya, dialah gara-gara peristiwa ini, Paman. Tetapi niatku pasti, Paman. Apa maksudmu? Iya, Paman. Akan kuantarkan perempuan ini dan anaknya sampai ke kampung halamannya, Paman. Ya. Bagus. Coba diam sebentar, Kodrat. Paman ingin bertanya dengannya, ya. Apa betul begitu? Mendapat pertanyaan mendadak begitu, Rukmini terkejut luar biasa. Pandang mata Rukmini mendadak bergetar. Dia ragu-ragu, dia bingung harus bicara apa. Kemudian dia melihat mata Kodrat. Matanya seolah menyala tajam. Hati Rukmini berdebar. Ada rasa was-was dan takut. Maka diraba dadanya, jantungnya berdegup kencang. Ulu hatinya sakit, maka dengan terpaksa dia mengangguk. Paman, tolong jangan desak dia begitu rupa. Jangan, Paman. Maksudku, karena peristiwa yang menimpanya sangat menjatuhkan kehormatannya, Paman. Kasihan dia, Paman. Jangan. Benar juga kata-kata Kodrat, ponakanku. Alangkah tidak sopannya aku jika mendesak perempuan ini untuk bicara. Ya. Nah, Kodrat, sekarang berada di mana pendeta itu? Nah, ini saatnya. Anu, Paman. Tadi dia mengejar-ngejar aku, Paman. Aku yakin sebentar lagi juga dia pasti sampai di sini, Paman. Dia pasti datang ke sini, Paman. Tolong, Paman. Aku takut. Luar biasa. Kodrat bisa mengarang cerita sehingga pamannya terpengaruh. Ya, dia memang licik dan licin. Pamannya terpancing, dia marah besar. Tapi sebaliknya, Kodrat tertawa girang. Dia tidak perlu keluarkan tenaga untuk menghadapi Hajar Karangpandan. Cukup tangan pamannya saja yang bekerja, sementara dia akan sembunyi di balik kata-kata dustanya.
Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Dan bagaimana nasib Rukmini dan Sang Aji berikutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Bende Mataram.